Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Askolani? Ya. Ya, Pak Askolani, kami ingin tahu juga ini sebenarnya kalau misalnya tadi kementerian dan lembaga harus fokus dulu, dana anggaran yang ada itu dilakukan untuk fokus dulu dengan program-program yang prioritas. Kira-kira apa yang menjadi fokus kementerian lembaga sehingga mereka mungkin dana yang ada itu tidak dialihkan ke program yang lain seperti untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini, Pak? Mungkin sebelum jawab itu kami infokan posisi sampai Februari ini catatan kami dari review kita bahwa kementerian lembaga bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok mereka. Oke. Dan kami melihat misalnya pertumbuhan belanja dari kementerian lembaga itu bisa mencapai 7%. Jadi artinya meningkat dibandingkan 2 bulan berjalan tahun yang lalu, itu satu. Nah, dengan kemudian kita juga mereview bahwa ada potensi dari belanja-belanja mereka ini tidak akan bisa digunakan dengan kondisi saat ini. Misalnya kami sampaikan ada kegiatan perjalanan dinas dan meeting, itu jumlahnya cukup signifikan seperti disampaikan Presiden bisa sampai 43 triliun. Dan saat ini yang dipakai itu masih belum banyak. Sehingga kita menilai bahwa dengan kondisi saat ini kemungkinan itu akan ada penghematan untuk dibelanjakan. Sehingga itu akan bisa kita dorong untuk bisa dialihkan untuk mendanain kegiatan-kegiatan mitigasi dan penanganan COVID. Nah, yang kedua mungkin kami infokan seperti Kementerian PU sudah mengkomunikasikan bahwa PU akan membangun rumah sakit untuk penanganan COVID dan mereka akan merelokasi dari pagu dan anggaran yang sudah ada di 2020 untuk bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan yang ketiga juga kami sudah dikomunikasikan dari Kementerian BUMN bahwa mereka akan juga mendukung untuk bisa misalnya untuk menyiapkan tempat-tempat untuk penanganan masyarakat yang terkena dampak di tempat-tempat, termasuk membelikan peralatan yang bisa dipersiapkan di pelabuhan-pelabuhan di bandara untuk bisa memitigasi dan mencegah daripada dampak dari COVID-19. Mungkin itu. Baik, Pak Asko, ini terkait dengan instruksi Presiden Jokowi juga yang menginginkan bahwa kartu prakerja ini diharapkan selesai dan bisa digunakan akhir pekan ini. Ini gimana nih, Pak? Sekarang lagi disiapkan di Menko Perekonomian. Jadi tentunya kemungkinan akan ada penyesuaian kegiatannya. Yang dulu mungkin dia awalnya diarahkan untuk pelatihan, tapi kemudian mungkin ini akan juga bisa digunakan untuk penanganan daripada dampak khususnya yang terkena PHK, supaya masyarakat bisa tetap bisa mendapat support dan dukungan untuk memitigasi daripada dampak COVID-19 itu kegiatan mereka. Tapi kalau masalah anggarannya akan di-launching akan di-follow up oleh dari Menko Perekonomian yang akan melihat hal itu. Tapi masalah anggarannya tidak ada kendala, Pak ya? Tidak ada kendala. Paling tidak di APBN 2020 sudah disiapkan 10 triliun untuk pendanaan itu. Dan ini betul-betul sudah bisa tinggal hanya menunggu penetapan regulasi dan kemungkinan dalam waktu dekat akan di-launching oleh Presiden. Oke, kalau misalnya untuk dana desa sendiri bagaimana Pak? Ini apakah pemanfaatannya kan dimintanya untuk melakukan program-program padat karya tunai. Nah, nanti akan seperti apa ini? Karena juga akan dibagikan ke kelurahan juga kalau untuk tahun ini, Pak. Memang dana desa khususnya untuk bisa memitigasi di daerah-daerah tertentu tentunya dimungkinkan untuk diarahkan untuk bisa untuk apa sifatnya mengatasi dan menimbulkan kegiatan pekerjaan di desa-desa itu satu. Dan juga dimungkinkan dan kemungkinan dana desa itu bisa juga
akan direview pemerintah kalau bisa digunakan juga untuk penanganan dampak COVID-19. Nah, ini masih direview oleh pemerintah. Yang kemudian nanti tentunya keputusannya akan ditetapkan pemerintah kemudian dalam waktu dekat bila memang dinilai itu salah satu tools yang tepat untuk bisa mendukung yang ada di kementerian lembaga, kemudian di Pemda, dan juga hingga sampai ke desa gitu. Ya, terakhir. Jadi kemungkinan ini dibuka semua. Terakhir Pak Askolani, ini terkait dengan program Keluarga Harapan, kan informasinya akan cair baru bulan April nanti untuk 7 triliun, tapi diharapkan lebih cepat. Kemudian apakah akan ditambah, karena juga ada permintaan PKH ini akan ditambah untuk dananya, seperti apa nih Pak? Saat ini dari paket stimulus yang pertama untuk PKH kan sudah disupport ada tambahan manfaat 50.000 sebulan untuk tetap ke 15,2 juta rumah tangga, dan itu sudah dimulai jalan di bulan Maret ini. Tentunya schedule ke depan masih akan sama, belum ada perubahan, tapi pemerintah akan terus evaluasi. Tentunya kondisinya dinamis, nanti bila dibutuhkan, dimungkinkan bila dilakukan penyesuaian, tapi mungkin bentuknya dan kebijakannya bisa dalam hal yang berbeda. Tapi tujuannya adalah untuk mendukung social safety net daripada masyarakat, baik itu yang golongan rendah maupun berpendapatan menengah gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Askolani sudah bergabung di Hot Economy. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Ya, saya ingin tanyakan hal yang mungkin sama dengan Pak Askolani tadi, Pak Agung, ini terkait dengan dana desa yang diharapkan juga bisa dimanfaatkan untuk program-program padat karya, dan bagaimana juga pelibatan Pemda untuk bisa minimal merelokasikan sebagian anggarannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini. Iya, tentunya yang pertama dana desa itu kan kita berikan untuk memberdayakan pedesaan ya. Jadi istilahnya itu desa itu diberdayakan dengan diberikan dana sehingga mereka bisa otonom meng-create misalnya BUMDes atau melakukan spending di infrastruktur pedesaan kan gitu ya. Nah, tentunya salah satu upaya yang bisa dilaksanakan untuk meng-contain dampak COVID-19 adalah penggunaan dana desa tadi. Jadi meng-create pekerjaan di pedesaan dan sebagainya. Nah, itu coba kita buka gitu ya. Nah, tentunya kalau masalah Pemda sama halnya dengan pemerintah pusat dan KL-KL yang terkait, tentunya ada anggaran-anggaran tertentu yang mungkin bisa dialihkan ke yang lebih prioritas. Bukan berarti misalnya kalau perjalanan dinas pemerintah yang itu tidak penting, karena sebenarnya di sana itu juga ada MICE juga di sana kan, industri, meeting, insentif, convention dan exhibition kan terkait. Tetapi ada yang lebih prioritas yang mungkin kita bisa alihkan sehingga bisa untuk meng-contain dampak dari COVID-19. Tapi tidak semua Pemda kan memiliki dana yang cukup begitu. Nah, iya, tapi makanya terkait dengan hal ini tentu akan disesuaikan dengan kemampuan dan tentunya analisis dari Pemda-Pemda yang bersangkutan. Oke, nah kalau Pak Faisal sendiri melihat pemanfaatan dana desa ini, kan kita tahu juga sempat dulu ada selentingan bahwa ada desa fiktif lah, kemudian juga ini akan diperluas ke kelurahan juga. Nah, apakah selama ini sudah tepat sasaran dan bagaimana mengawasinya agar tidak hanya bisa tepat sasaran tapi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga konsumsi? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi efektivitasnya antara satu daerah dengan daerah yang lain itu memang berbeda-beda. Ya, jadi beberapa daerah yang saya pikir dari sisi kapasitas aparatur desanya lebih baik, ya, dan kapasitas masyarakatnya juga lebih bagus, lebih artinya dari sisi pendidikannya, kemudian dari sisi good governance-nya itu beberapa terutama yang di Jawa itu memang bagus ya. Tapi untuk yang di luar Jawa, nah ini kondisinya bisa sangat berbeda, apalagi kemudian di Indonesia Timur. Jadi beberapa catatan tuh memang dari sisi approach ya, dana desa itu tidak sama mestinya, karena kan ada faktor culture yang mempengaruhi ya. Jadi budaya lokal. Jadi tidak semuanya satu semestinya berbeda approach-nya. Ya, ini yang kita perlu sadari juga bahwa ini penting karena dalam banyak hal di luar Jawa apalagi di Indonesia Timur ini kan cara pandangnya mestinya tidak sama ya approach-nya. Nah, ini yang perlu juga dipahami sebagai evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa. Nah, lalu bagaimana menurut Anda kira-kira dana desa ini bisa dimanfaatkan juga untuk mengantisipasi menyebarnya atau mewabahnya virus corona di daerah-daerah? Saya melihatnya sih relevansinya terutama untuk dampak tidak langsung, karena kalau penyebaran virus corona biasanya memang dimulai dari perkotaan yang tingkat mobilitasnya lebih tinggi ya. Nah, desa bisa juga terpengaruh secara tidak langsung. Jadi saya pikir
ini perlu menjadi prioritas juga, terutama kalau kaitannya dengan satu sebetulnya daya beli itu kan dari dua. Jadi dari sisi income-nya dan dari sisi biaya hidupnya. Nah, ini adalah kalau kemudian dia direalokasi untuk misalkan satu untuk padat karya, ya ini kan berarti mempertahankan dari sisi income-nya, daya beli dari sisi pendapatannya. Kalau tapi jangan bisa juga dari tadi yang dikatakan untuk mitigasi virus coronanya sendiri. Itu juga perlu dipikirkan karena seperti saya katakan itu preventif itu menjadi penting terutama untuk mencegah tertularnya sampai ke pedesaan. Oke, baik Pak Faisal dan juga Pak Agung, kita break dulu. Setelah jeda kita akan lanjutkan kembali dialog kita. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.